Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6116. Setelah akhirnya begadang sampai pukul 2:30, Elaine berganti pakaian dan keluar dari lift setelah mengejar waktu tidurnya. Ketika dia melihat Jacob masih duduk di sofa, dia langsung bertanya. "Jacob, mengapa kamu belum berganti pakaian? Kamu harus keluar untuk menjemput putrimu." Yakub tersadar dan berkata dengan sedih. "Oh, kenapa kamu berkemas begitu rapi saat hendak menjemput putrimu?" Elaine mengumpat dan berkata, "Apa yang telah kau lakukan 2 hari ini?" "Ada apa ini? Ibumu seperti sudah meninggal. Apa kau melakukan hal yang tidak berguna di luar sana?" Jacob segera membalas, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya tidak melakukan sesuatu yang tidak berguna." Elaine bergumam, "Aku rasa kau tidak punya keberanian." Setelah itu, dia melihat waktu dan mendesak. "Baiklah, ayo cepat pergi. Kita akan terlambat menjemput Claire." Jacob berdiri, mengambil kunci mobil, dan pergi keluar bersama Elaine. Sesampainya di culinan, Elaine tanpa sadar masuk ke kursi penumpang. Setelah Jacob masuk ke mobil, ia membuka navigasi dan memilih rute tercepat ke bandara. Mobil itu melaju keluar dari permukiman dan melaju menuju jalan tol bandara. Karena jam sibuk belum tiba, kondisi jalan relatif lancar. Elaine di kursi penumpang sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Claire tidak ada di rumah. Biasanya dia tidak punya teman bicara. Charlie berangkat pagi-pagi dan pulang malam. Bagi Jacob, tidak ada bedanya apakah dia memilikinya atau tidak. Jacob sibuk, dan pikirannya dipenuhi dengan fakta bahwa Mei Qing akan segera menikah. Dan dia linglung. Pada saat itu, sebuah panggilan tiba-tiba masuk ke telepon genggamnya. Karena ponsel terhubung ke Bluetooth mobil, dia bisa melihat di dashboard bahwa peneleponnya adalah Tuan Wu dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Dia minum terlalu banyak tadi malam, dan semakin jauh kejadian itu berlalu, semakin sedikit yang diingatnya. Dia sedikit bingung ketika dia kembali tadi malam, jadi dia benar-benar lupa tentang Tuan Wu yang membawa undangan pernikahan Mei Qing kepadanya. Maka tanpa banyak berpikir, ia langsung menekan tombol jawab di setir mobil. Di ujung telepon yang lain, suara Tuan Wu yang menyanjung terdengar. "Wakil Presiden, ini saya Wu, mengapa Anda tidak datang ke rapat hari ini? Apakah kamu minum terlalu banyak tadi malam?" Jacob bersenandung lesu dan berkata, "Aku minum banyak tadi malam. Dan aku masih sakit kepala." "Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi di rapat?" "Tidak apa-apa." Tuan Wu berkata cepat. "Aku hanya khawatir kamu akan merasa tidak nyaman setelah minum terlalu banyak. Jadi, saya menelepon Anda untuk bertanya. Jika ada hal yang membuat Anda kesulitan mengemudi hari ini dan Anda membutuhkan saya untuk mengantar Anda, silakan sampaikan sesuatu." Dengan itu, Tuan Wu tidak menunggu Jacob berbicara dan dengan cepat berkata, "Ngomong-ngomong, Wakil Presiden, istri saya telah mempelajari beberapa pengobatan Tiongkok di rumah. Dan dia punya formula untuk menenangkan diri dan formula untuk menyehatkan hati. Sama sepertimu. Orang yang sering minum alkohol perlu menjaga kesehatan livernya. Kalau kamu tidak keberatan, aku akan meminta istriku untuk membuat ramuannya di rumah dan mengantarkannya kepadamu nanti." Meskipun Tuan Wu tidak hadir pada makan malam kemarin. Namun, saat mengantar Presiden PI dan Jacob pulang, dia mendengarkan kedua pria mabuk itu mengobrol sepanjang jalan. Keduanya minum terlalu banyak dan tidak ada seorang pun untuk diajak bicara. Jadi mereka memanggil satu sama lain saudara dan saling bercerita sepanjang jalan. Tuan Wu mengetahui dari percakapan antara keduanya bahwa Presiden PI sedang mencari promosi. Dan Wakil Presiden Eksekutif Jacob adalah kandidat terbaik untuk presiden berikutnya. Dengan dukungan penuh Presiden PI, peluang untuk terpilih tentu sangat tinggi. Selain itu, Tuan Wu mengirim Jacob pulang kemarin dan tahu bahwa Jacob sebenarnya tinggal di villa kelas 1 Thomson yang mewah. Yang memberinya pemahaman lebih dalam tentang sumber daya keuangan Jacob. Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi adalah asosiasi hobi. Saat memilih presiden, kualifikasi dan pengetahuan profesional tidaklah penting. Lingkaran sosial dan kekuatan aset merupakan kriteria penting. Lagi pula, dana asosiasi biasanya terbatas. Membiarkan orang kaya menjadi presiden tentu akan mengurangi kesenjangan dana asosiasi sampai batas tertentu. Dari sudut pandang ini, hanya masalah waktu sebelum Jacob menjadi presiden berikutnya. Jadi Tuan Wu ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menjilat Jacob. Setelah Jacob berkuasa,
ia akan memiliki kesempatan untuk menjadi orang kepercayaannya. Jacob bukan orang bodoh, dan dia tentu saja dapat mendengar sanjungan terang-terangan dan tak terselubung dalam kata-kata Wu. Tentu saja dia tidak akan menolak saudara muda yang datang ke rumahnya. Demi menikmati perasaan dipuji dan dipuja, dia berkata tanpa basa-basi. Tuan Wu, Anda sangat perhatian. Saya sedang bersiap untuk menjemput Anda, putriku. Seluruh keluarga akan makan malam di luar malam ini. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau kamu bawa obat yang sudah disiapkan ke rumahku setelah jam 10 malam? Jacob sangat memahami cara Presiden PI mengendalikan orang. Sengaja memberi kesempatan kepada Tuan Wu untuk bertugas, dan sengaja menunda waktu hingga sangat larut. Untuk menguji kesetiaan Tuan Wu. Tuan Wu, yang berada di ujung telepon, mendengar ini dan berkata dengan gembira. Baiklah, saya mengerti, Wakil Presiden. Silakan saja. Saya akan menelepon Anda di Thomson setelah pukul 10 malam. Elaine mendengarkan dari samping. Dia sangat terkejut dan marah sehingga matanya hampir berputar ke langit. Dan dia berpikir dalam hati, sialan, Jacob ini benar-benar membuat kemajuan pesat dalam asosiasi kaligrafi dan lukisan. Dan dia bahkan punya anjing yang menjilati. Bagaimana kalau dia benar-benar mendapat promosi? Sebagai bos, dia tidak diizinkan menatapku dengan tumitnya? Jacob, yang terus-menerus dipuji oleh Tuan Wu, melihat sekilas ekspresi terkejut di wajah Elaine dan sengaja bersikap angkuh. Dia bersenandung dan berkata, baiklah. Aku tutup teleponnya dulu. Tuan Wu berkata dengan hormat, baiklah, Presiden, tutup teleponnya dulu. Jacob hendak menutup telepon ketika Tuan Wu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat. Ngomong-ngomong, Wakil Presiden, ada satu hal lagi. Jacob berkata dengan santai, katakan padaku. Tuan Wu buru-buru berkata, kamu minum terlalu banyak ketika aku mengantarmu tadi malam. Saya tidak tahu apakah kamu masih ingat bahwa Profesor Han meminta saya untuk memberimu undangan itu. Ada di kotak sandaran tangan untukmu, jangan lupa. Ketika Tuan Wu menyebutkan undangan Profesor Han, Jacob hanya merasakan kepalanya berdengung, lalu tiba-tiba meledak. Dia merasa bersalah dan berkata kepada Wu melalui telepon. Oke, aku tahu itu. Kalau kamu tidak ada pekerjaan lain, tutup telepon dulu. Setelah itu, dia cepat-cepat menekan tombol tutup telepon. Elaine di samping bertanya dengan rasa ingin tahu. Profesor Han? Siapa Profesor Han ini? Bab 6117. Jika Jacob memiliki kualitas psikologis yang lebih baik, dia tentu akan mengatakan bahwa dia adalah seorang kolega dari Universitas Lansia saat ini. Dan ada kemungkinan besar masalah ini akan berakhir. Tapi Jacob adalah tipe pemain dengan kualitas psikologis yang sangat buruk. Siapa yang akan panik saat menghadapi pertempuran, dan akan kacau saat ia panik? Elaine hanya bertanya dengan santai, dan keringat dingin sudah mengalir di dahinya. Jadi, ketika dia melirik Elaine dengan gugup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap. Tidak seorang pun. Elaine menyadari ada sesuatu yang salah dan mengerutkan kening. Apa yang kutanyakan padamu, Profesor Han? Kau bilang tidak ada siapa-siapa? Apa maksudmu? Siapa Profesor Han? Undangan apa? Apa yang terjadi? Ketika dia mengatakan itu, dia melihat keringat dingin mengalir dari telinga dan pelipis Jacob, dan segera bertanya. Jacob, kenapa kamu gugup? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Jacob sangat bingung, tapi dia hanya bisa menerima kenyataan dan menjelaskan. Aku benar-benar tidak punya apapun untuk disembunyikan darimu. Apa yang kusembunyikan darimu? Elaine menatap tajam. Menatap Jacob, Jacob tak berani menatapnya. Jadi dia hanya bisa berpura-pura fokus melihat ke depan. Elaine berkata saat ini, Jacob, kamu tidak bisa menyembunyikan sesuatu di wajahmu. Kamu pasti telah melakukan sesuatu di belakangku. Setelah berkata demikian, dia segera membuka kotak sandaran tangan untuk melihatnya. Jacob tidak berani membiarkannya melihatnya. Meskipun dia belum membuka undangan dan melihatnya. Nama mempelai wanita dan pria harus dicantumkan pada undangan. Jika Elaine melihat kata-kata handmaking, masalahnya akan meledak. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengerahkan segenap tenaga dan menekan kotak sandaran tangan dengan kuat menggunakan sikunya. Tidak mengatakan apapun untuk membiarkan Elaine membukanya. Tetapi semakin dia bersikap seperti ini, semakin curiga pula Elaine dan semakin ingin tahunya dia.
Jadi, dia menggertakkan giginya dan berteriak pada Jacob. Aku memperingatkanmu, Jacob, jika kau tahu apa yang sedang terjadi, singkirkan tanganmu dariku sekarang juga. Dan biarkan aku melihat apa yang terjadi. Kalau tidak, situasi hari ini aku belum selesai denganmu tentang masalah ini. Yakub cemas dan takut. Sambil terus bertahan, ia dengan keras kepala menolak dan berkata, "Oh, sebenarnya bukan apa-apa. Itu cuma undangan dari rekan kerja yang mau menikah. Apa buruknya sebuah undangan?" Elaine berkata dengan tegas, "Itu hanya undangan yang rusak. Kenapa kamu tidak mengizinkanku melihatnya?" "Aku ingin melihatnya hari ini, jadi minggirlah dan cepatlah." Jacob menggelengkan kepalanya berulang kali, "Jangan membacanya. Itu sebenarnya hanya undangan pernikahan." Melihat dia keras kepala dan tidak mau melepaskannya. Elaine begitu marah hingga dia tiba-tiba bersandar di lengan kanannya dan menggigitnya dengan keras. Jacob mengerang dan tanpa sadar menarik tangannya kembali. Menggoyangkan tangan kirinya juga, dan mobil itu pun membentuk huruf S di jalan raya. Jacob begitu ketakutan sehingga ia segera berbalik ke arah yang benar dan membiarkan kendaraannya terus melaju kembali ke jalur semula. Dia mengumpat tanpa berpikir, "Kau brengsek? Kau tidak tahu ini jalan raya? Kau mau mati?" Elaine mengabaikannya, memanfaatkan momen itu untuk membuka kotak sandaran tangan dan mengeluarkan undangan berwarna merah cerah di dalamnya. Saat dia membuka undangan itu, dia bergumam dalam mulutnya. "Ini benar-benar undangan pernikahan. Sialan, Jacob, kamu sangat membosankan. Jika seseorang mengirimi Anda undangan, mengapa Anda harus menyembunyikannya? Kamu selingkuh sama istrinya? Lihat deh, gugup banget." Setelah mengatakan itu, dia membuka undangannya. Dia juga punya pengalaman hidup. Saat membaca undangan, dia pertama kali melihat tanda tangannya. Bagaimanapun, teks undangannya tidak lebih dari sekadar kata-kata sopan yang sama. Dan kemudian tuliskan waktu dan tempat pernikahan. Dia tidak peduli dengan semua ini. Dia hanya peduli pada Profesor Han dan mengapa Jacob begitu gugup karenanya. Oleh karena itu, dalam waktu sedetik setelah membuka undangan, dia melihat dua nama, satu adalah Pollard Watt dan lainnya adalah Han Mei-king. Han Mei-king? Melihat tiga kata ini, Elaine merasa seolah-olah ada tiga pisau yang mencungkil matanya. Dan Yakub pun menjadi berani. Ia tahu bahwa situasinya sudah dekat. Jadi dengan secerca harapan terakhir, dalam 1 atau 2 detik setelah Elaine membuka undangan tersebut, dia mengulurkan tangan dan merebut undangan itu dari tangan Elaine bagaikan ular berbisa yang menggigit seseorang. Dia mengambilnya dan segera menurunkan kaca jendela sisi pengemudi, lalu melemparkan undangan itu keluar jendela. Culinan melaju di jalan raya dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam. Begitu undangan itu dilempar keluar jendela, undangan itu langsung menghilang. Jacob berpikir bahwa dalam waktu yang singkat, ada kemungkinan besar Elaine bahkan tidak punya waktu untuk melihat nama-nama itu. Sekarang undangan itu telah dibuangnya sendiri, maka undangan itu dianggap mati dan tidak terkonfirmasi. Pada saat ini, Elaine kembali sadar dari situasi yang tiba-tiba. Melihat undangan itu telah dibuang oleh Jacob. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Jacob, kamu benar-benar menarik. Tapi itu hanya undangan." "Yah, bukankah wajar jika seseorang mengundangmu ke pesta pernikahan? Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Jacob mengira Elaine tidak melihat tanda tangannya, jadi dia cepat-cepat berkata, "Oh, biar aku katakan yang sebenarnya. Saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang yang akan menikah. Jadi aku tidak ingin pergi sama sekali." Setelah itu, dia menambahkan, "Saya tidak ingin menerima undangan ini sejak awal. Tuan Wu dari klub kami berinisiatif untuk mendapatkannya untuk saya. Dan dia menaruhnya di mobilku atas inisiatifnya sendiri. Saya hanya berpikir tidak apa-apa jika saya tidak mengetahuinya. Jadi tidak ada gunanya menyimpan undangan ini, jadi lebih baik aku membuangnya saja." "Oh." Elaine mengangguk karena menyadari sesuatu dan berkata, "Ternyata undangan itu dikirim oleh seseorang yang tidak Anda kenal dengan baik. Kalau begitu, aneh sekali kalau kamu mengatakan hal itu. Kamu tidak kenal mereka, kenapa mereka mengirimimu undangan itu?" Bab 6118. Jacob menepuk pahanya, "Hei, menurutmu apa yang ingin mereka lakukan dengan mengirimkan undangan itu?" "Tentu saja,
Mereka ingin mengumpulkan uang, kan? Elaine mengangguk, kalau begitu orang ini benar-benar tidak tahu malu, seperti di usiamu. Dia akan mengirimi Anda undangan dan mengatakan bahwa bagian uang Anda masih memiliki kesempatan untuk dikembalikan kepada Anda di masa mendatang? Setelah mengatakan itu, Elaine mendesah dalam hati. Oh, mungkin ada kesempatan, bukankah kamu ingin menceraikanku? Setelah kamu bercerai denganku, jika kamu menemukan yang lain, apakah kamu bisa mengadakan pernikahan? Jacob melambaikan tangannya dengan canggung. Baiklah sayang, jangan mengejekku. Mereka yang bilang cerai tadi cuma kata-kata marah, dan kamu nggak setuju. Setelah 30 tahun bersama, bagaimana kita bisa bercerai? Jacob tidak tahu bahwa Elaine sengaja memasang jebakan untuknya. Dia sebenarnya sudah ingin menceraikan Elaine sebelumnya. Namun Elaine memang galak, selalu berbicara tentang mati bersama. Ketika Mei Qing masih menunggunya, dia tidak punya keberanian untuk putus dengan Elaine. Sekarang Mei Qing akan menikah, dia tidak perlu lagi bersikeras menceraikan Elaine. Kalau mereka bercerai sekarang, bukankah mereka akan kehilangan istri dan pasukan? Terlebih lagi, dengan sikap Elaine yang biasanya mendominasi dan agresif. Begitu mereka bercerai, dia pasti harus berkemas dan pergi. Apakah dia tidak punya tempat tinggal? Jika dia membencinya dan pergi ke asosiasi kaligrafi dan lukisan untuk membuat keributan, dia akan benar-benar hancur. Oleh karena itu, dalam situasi ini, tidak mungkin lagi membicarakan perceraian. Sekalipun Elaine setuju, dia tidak bisa setuju. Elaine tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir saat ini. Oh, Jacob, kamu tidak berencana menceraikanku? Jacob segera setuju, kami adalah pasangan tua. Bagaimana mungkin orang yang serius masih bercerai di usia yang sudah setua ini? Bagaimana kalau sampai tersebar, orang-orang gak akan menertawakanmu? Elaine berkata dengan nada sarkastis, oh, kalau begitu aku bingung. Kalau begitu Mei Qing sudah tua, bercerai, lalu menikah lagi, apa dia tidak takut ditertawakan? Jacob tanpa sadar berkata, hei, Mei Qing sudah menjanda. Begitu dia selesai berbicara, wajah Jacob langsung memucat. Dan hatinya yang baru saja lega tiba-tiba bangkit lagi. Dan dia bertanya dengan gemetar, Elai, istriku, kamu mengapa kamu berpikir untuk menyebutnya? Elaine berhenti berpura-pura dan memarahi dengan marah. Jacob, aku pasti bisa melakukannya. Sudah kali ini, dan kamu masih berpura-pura bingung sambil berpura-pura mengerti. Kau menganggapku remeh, Elaine. Dasar bodoh, namanya sudah tertulis jelas di undangan tadi, kau pikir aku tidak melihatnya? Jantung Jacob tiba-tiba berdebar kencang, dan seluruh hatinya tenggelam ke dasar. Dia gemetar dan berkata, istri, tua, kamu, dengarkan penjelasanku. Aku tidak ingin berbohong kepadamu tentang ini. Aku hanya tidak ingin kamu tahu dan memengaruhi suasana hatimu. Elaine berbalik ke samping dan menampar wajah Jacob dengan marah. Lalu dia memarahi, Jacob, apa yang kau lakukan padaku di sini? Mengapa kamu tidak ingin aku tahu bahwa itu akan memengaruhi suasana hatiku? Kau pikir aku akan percaya padamu? Setelah itu, dia bertanya dengan marah, apa yang kau katakan? Kapan Mei Qing kembali? Kapan kalian berdua berhubungan lagi? Jacob ditampar, dan dia marah dan takut. Putrinya dan menantunya tidak ada di dalam mobil, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan perkelahian itu. Dan dia tidak berani membalas pukulan Elaine. Begitu dia melakukannya, Elaine pasti akan melawannya sampai mati. Tidak peduli apa yang terjadi, dia akan menyerangnya, belum lagi dia masih mengemudi di jalan raya. Dalam keputusasaannya, Jacob menutupi wajahnya dengan keluhan dan berkata, sayang, kamu baru saja melihatnya. Dia mengirimiku undangan pernikahan. Dia punya pacar, oh tidak, dia punya tunangan, dan mereka akan menikah minggu depan. Aku yakin dengannya. Dia tidak bersalah, kalau tidak, kenapa mereka mengirimiku undangan? Saya juga kenal tunangannya, dia adalah seorang profesor di Universitas Keuangan dan Ekonomi. Tidak bersalah? Tanya Elaine tegas. Kau tidur dengannya berkali-kali 30 tahun yang lalu. Dasar bajingan tak tahu malu, kau bahkan berhubungan seks dengannya di hutan, di lereng sekolah. Kau pikir aku tidak tahu? Kalian berdua punya masa lalu yang sangat kotor. Dan kau bilang kalian berdua tidak bersalah?
Siapa yang percaya padamu? Jacob tiba-tiba merasa tidak nyaman dan tergagap. Kalian semua yang mengatakan itu bukan apa-apa. Elaine menamparnya lagi dan berteriak histeris. Kamu masih mau bohong sama aku? Mei Qing sendiri yang ceritain ini, kamu masih mau mingkarinya? Jacob mengabaikan rasa sakitnya dan berkata dengan gugup. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memberitahumu ini? Elaine mendengus dingin, jangan lupa, aku bersama Mei Qing saat itu. Tapi teman baikku satu asrama. Dia sangat konyol dan manis, dan tidak bisa menyembunyikan apapun di wajahnya. Setelah dia selesai melakukan itu denganmu, wajahnya akan tetap merah sepanjang malam. Dia menipunya. Alasan kenapa aku tidak menyebutkannya selama bertahun-tahun adalah karena dia memang pergi ke Amerika Serikat. Jadi, aku tidak perlu menyebutkan hal-hal buruk tentang kalian berdua dan membuat kalian memiliki kesan yang tak ada habisnya. Setelah mengatakan itu, Elaine mengepalkan tangannya dengan marah, dan berkata dengan suara gemetar. Kau bisa tahu dari sini. Bajingan itu tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padaku. Ceritakan. Bagaimana kalian berdua bisa berhubungan? Kapan kalian berhubungan? Kapan si Jalang Mei Qing itu kembali? Kalian berdua berhubungan begitu dia kembali? Jacob tahu bahwa dia salah dan tidak berani menjawab pertanyaan Elaine. Dia hanya secara tidak sadar menggerakkan tubuhnya ke kiri sebanyak mungkin untuk menghindari pukulan lagi. Begitu Elaine melihat dia berhenti berbicara. Dia tahu ada sesuatu yang mengintai di hatinya. Jadi dia membuka sabuk pengamannya seperti orang gila, dan langsung menerkamnya. Menggerakkan tangannya seperti kucing liar gila. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyapa wajah Jacob, dan berkata dengan getir. Bajingan, beraninya kau meniduriku, aku akan membunuhmu. Bab 6119. Elaine telah menjadi sosok yang garang dan mendominasi dalam hidupnya. Namun di balik kekuatannya itu, dia rendah hati dan memiliki kepekaan melebihi orang kebanyakan. Dia takut dipandang rendah oleh orang lain. Dan bahkan lebih takut ditolak dan dikhianati oleh orang lain. Dan rasa rendah diri terbesarnya selama bertahun-tahun datang dari Mei Qing. Saat masih sekolah, Mei Qing menonjol dari orang banyak. Saat itu, karena dekat dengan Mei Qing, ia bahkan berkali-kali sengaja didekati oleh para lelaki. Tujuan sebenarnya mendekatinya adalah untuk mencari peluang mengejar Mei Qing. Saat itu, Elaine sering dipandang rendah karena berasal dari daerah pedesaan dan keluarganya miskin. Dia selalu merasa sangat rendah diri di hadapan Mei Qing. Namun, rasa rendah diri inilah yang membuat Elaine merasa bersaing dengan Mei Qing jauh di dalam hatinya. Dan Elaine berpikir bahwa kemenangan terbesar dalam hidupnya adalah merebut Jacob dari Mei Qing. Awalnya, Elaine mampu menghadapi Mei Qing sebagai pemenang. Namun, setelah menikah dengan Jacob, ibunya sering menggunakan Mei Qing untuk mengejeknya. Mengatakan bahwa dia adalah seorang jalang licik yang mengandalkan tubuhnya untuk mendapatkan kekuatan. Bahwa kuku kakinya lebih parah daripada kuku Mei Qing, dan bahkan dikatakan telah menghancurkan hidup Jacob. Begitu banyak tahun dan bulan telah terkumpul. Mei Qing telah menjadi kepekaan dan rasa sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Sekarang, ketika dia menyadari bahwa Mei Qing, yang telah berada di Amerika Serikat selama 30 tahun, telah kembali ke Bukit Aorus tanpa sepengetahuannya. Kepekaan di hatinya langsung tertusuk oleh kebencian. Dan perasaan rendah diri karena kehilangan sesuatu tiba-tiba membuat seluruh pribadinya menjadi marah. Yang lebih tidak dapat diterima olehnya adalah bahwa suaminya sudah mengetahui kepulangannya sejak lama. Namun dia merahasiakannya. Jadi dia pergi dengan marah. Bahkan sekarang di jalan raya, dia melarikan diri dengan gegabah. Mengayunkan tangannya dengan tinju bali matart yang tidak mengikuti aturan atau etika bela diri apapun. Dan menyapa Jacob secara langsung. Jacob tidak dapat membayangkan bahwa Elaine benar-benar akan menyerangnya di jalan raya. Untuk menghindari kecelakaan mobil, dia mengerem dan menghentikan mobilnya di jalur cepat jalan raya. Kemudian dia dengan cepat menghindari tangan Elaine dan berteriak keras. Sayang, jangan impulsif. Ini di jalan raya, kau tidak mau nyawamu melayang? Mata Elaine memerah dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Aku mau hidup? Apa sih yang aku mau? Kamu dan Mei Qing sudah bersama. Hidupku sudah berakhir, apalagi yang harus kujalani? Kita berdua harus berhenti hidup, biarkan saja mobil itu menabrak kita berdua sampai mati.
Jacob juga menyadari pada saat ini bahwa Elaine selalu mengatakan bahwa dia akan bertarung sampai mati. Kata-kata ini pastinya lebih dari sekedar kata-kata. Dia segera memohon belas kasihan. Oh, istriku. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, terdengar suara pengereman darurat dari belakang. Dan sebuah mobil melambat dengan canggung di belakang. Kemudian melewati culinan dan mulai dari kanan. Dia menyalip mobil itu, menginjak rem lagi, menurunkan jendela, dan mengumpat. Persetan denganmu, apa kau tidak ingin hidup lagi? Kenapa kamu memarkir mobilmu di jalan raya? Elaine sangat marah, menurunkan jendela, dan menghadap ke mobil. Kepada orang itu, dia berteriak dengan marah. Sialan kau, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Kenapa kamu menginjak rem? Kenapa kamu tidak langsung menabrak kami sampai mati? Orang lain itu bingung, dia tanpa sadar berkata. Aku menabrak culinan MU? Entah kau yang mati atau aku yang mati. Elaine langsung berkata, oke. Kalau begitu, ayo ganti baju. Kau mengendarai mobil ini dan memukul kepala kami? Aku benar-benar lelah hidup. Kalau kau tidak memukulku sampai mati hari ini, aku akan menghajarmu sampai mati. Kau bahkan tidak berpikir untuk kabur. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku tidak takut mendapat masalah. Sekalipun Raja Surga datang, aku akan mencakar wajahnya. Jadi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu kabur, aku akan mencatat nomor plat kendaraanmu. Jual mobil ini nanti, dan gunakan uang hasil penjualannya untuk membayar pembunuh untuk membunuhmu. Pria itu bepergian ke seluruh dunia dan memiliki banyak informasi. Namun dia belum pernah melihat kekejaman seperti yang dialami Elaine. Karakter tersebut begitu ketakutan hingga dia tidak dapat lagi memegang kemudi. Dia menggenggam tangannya yang gemetar dan menghadap ke jendela, membungkuk dan meminta maaf. Bibi, maaf, aku impulsif. Kamu pakai Rolls-Royce, dan aku pakai Honda Civic. Stiker merah di mobil itu semuanya dibeli di Taobao seharga 50 yuan masing-masing. Akulah yang harus disalahkan atas apa yang baru saja terjadi. Kamu tidak boleh menganggapnya sebagai hal yang pribadi. Kamu adalah atasan dan aku adalah bawahan. Aku benar-benar tidak mampu menyinggung orang kaya sepertimu, tolong berbaik hatilah padaku. Elaine melihat ekspresi cemas dan bingung pihak lain. Mengetahui bahwa gaya bermainnya yang putus asa telah menang lagi. Dan dia terlalu malas untuk berbicara dengan orang asing. Seperti orang biasa dia langsung memarahinya, keluar dari sini. Seolah-olah dia telah menerima amnesti, pria itu buru-buru berkata. Aku akan keluar dari sini, aku akan keluar dari sini. Setelah berkata demikian, dia menginjak pedal gas hingga penuh, dan mobil pun melaju pelan-pelan. Begitu pria itu pergi, Elaine langsung menargetkan Jacob lagi. Dia memukul dashboard dengan tinjunya dan mengumpat dengan marah. Jacob, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya padaku. Kapan Making kembali? Yakub terkejut dan ketakutan, lalu menjelaskan dengan gemetar. Aku benar-benar tidak tahu. Aku baru saja bertemu dengannya di universitas untuk lansia. Di sana dia menjadi profesor, jadi saya tahu dia sudah kembali. Apa sebenarnya itu? Kapan dia kembali? Aku sama sekali tidak tahu. Dasar kau kotor. Elaine menggertakkan giginya dan berkata. Making sudah pergi selama bertahun-tahun. Tapi dia tidak menghubungimu saat dia kembali ke Aorusil? Yakub berbohong dengan hati nurani yang bersalah, apa yang kukatakan adalah kebenaran. Kami kebetulan bertemu di universitas untuk lansia. Dan aku sudah bilang padamu, dia punya pasangan dan akan segera menikah. Dia dan aku tidak bersalah. Bab 6120. Elaine mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berteriak seolah-olah tiba-tiba mendapat pencerahan. Aku tahu. Setelah itu, dia menunjuk Jacob dan berkata dengan marah. Kami berdua sudah bersama selama bertahun-tahun. Kamu menyebutkan perceraian kepadaku 2 kali. 1 kali ketika aku kehilangan semua uangku saat bermain kartu. Dan di waktu yang lain setelah saya ditangkap dan dikirim ke pusat penahanan karena skema piramida. Pada titik ini, Elaine menganalisis dengan suara dingin. Pemain kartu, saya tidak akan menjelaskan secara detail, kesalahannya memang ada pada saya.
Tapi saya sangat menderita di MLM waktu itu, kamu ingin menceraikan saya segera setelah saya keluar. Dan sejak saat itu, kami tidur di kamar terpisah. Saya sudah lama tidak menjalani kehidupan berumah tangga. Katakan yang sebenarnya. Apakah Mei King kembali saat aku ditangkap? Tiba-tiba Jacob berkeringat dingin karena ketakutan. Pada saat itu, dia tidak mengenali wanita di depannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Apakah ini masih Elaine? Apakah dia punya kemampuan analisis logis yang kuat? Namun, dia tidak berani mengakuinya sampai mati. Pada saat itu, dia berbohong dan berkata, "Sayang, ini sungguh tidak seperti yang kamu pikirkan." Saat itu, Charlie dan aku hampir membalikan Bukit Aorus untuk menemukanmu. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk bertemu orang lain? Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya langsung ke Charlie saat kamu sampai di bandara nanti. Jacob yakin bahwa Charlie pasti akan membantunya menutupi kebohongannya. Lagi pula, dia juga hadir saat menjemput Mei King. Dia tahu 4, 5, dan 6 hal yang terlibat. Dan dia pasti tidak akan mengatakan kebenaran. Tanpa diduga, Elaine tidak dipimpin olehnya saat ini, tetapi berkata dengan dingin. "Kenapa aku bertanya padamu? Kalau aku mau bertanya, aku akan bertanya pada Mei King. Bukankah dia akan menikah?" Oke. Di hari pernikahannya. Saya akan pergi ke tempat pernikahan secara langsung dan bertanya kepadanya mengapa dia ingin merayu suami saya. Yakub menjadi pucat karena ketakutan. Jika Elaine pergi ke pernikahan Mei King untuk menimbulkan masalah. Dan putra Mei King ada di sana, dan mungkin beberapa teman sekelas lama ada di sana. Bukankah rahasianya akan segera terbongkar? Terlebih lagi, jika Elaine benar-benar membuat keributan besar di pernikahannya. Kalau begitu, dia akan benar-benar malu berkeliaran di Aorus Hill mulai sekarang. Jika dia tidak bisa bertahan hidup di Aorus Hill dan tidak bisa tinggal di rumah. Kalau begitu, bukankah dia tidak punya pilihan lain selain meninggalkan tempat ini untuk selamanya? Jacob yang sangat gugup hanya bisa memohon. "Sayang, percayalah padaku kali ini. Aku tidak akan bicara apa-apa, hanya bicara soal mereka akan menikah. Tidak ada yang mungkin antara aku dan dia. Dari sini saja kau sudah tahu kalau aku tidak bersalah." Elaine berkata dengan marah, "Jika Mei King kembali saat aku ditangkap, waktu sudah lama berlalu. Sudah lama sekali, di tengah-tengah apa yang tidak mungkin terjadi? Bahkan jika dia sudah menikah sekarang. Itu tidak berarti bahwa kamu dan dia baik-baik saja saat itu. Mungkin kalian berdua berkumpul saat aku tertangkap. Kamu memintaku untuk bercerai. Dan aku tidak setuju. Dan kemudian dia memutuskan untuk menikah dengan seseorang." Hati Yakub gemetar ketakutan. Elaine dirasuki Sherlock Holmes? Bukankah ini memecahkan kasusnya? Melihat Jacob tidak berbicara, Elaine langsung bertanya. "Saya bahkan lebih bertekad." "Menebak?" Dia tiba-tiba menjadi marah, dan dengan marah merobek palang di tubuh Jacob, sambil mengumpat. "Oke. Melihat postur tubuhmu, kau benar-benar membuatku benar, kan? Jacob, dasar bajingan tak berperasaan. Aku diganggu ibumu di pusat penahanan. Dan kakiku patah. Kamu hebat sekali. Dia benar-benar berhubungan dengan Mei King di luar. Lihat, aku akan mencabik-cabik wajahmu. Kalau begitu aku akan mencabut kedua bola matamu." Setelah itu, Elaine mulai melawan Jacob seperti orang gila. Jacob hanya merasakan nyeri seperti terbakar di seluruh wajahnya. Dia begitu hancur sehingga dia hendak membuka pintu mobil dan melarikan diri ketika tiba-tiba sebuah sirene berbunyi di belakangnya. Segera setelah itu, suara dari pengeras suara terdengar. "Apa yang dilakukan culinan di depan itu? Siapa yang menyuruhmu berhenti di jalan raya? Segera menepi ke jalur darurat." Begitu Jacob mendengar bahwa polisi datang, baik itu polisi sipil maupun polisi lalu lintas. Dia segera membuka pintu mobil dan berlari keluar. Ketika dia melihat mobil polisi menderu di belakangnya, dia segera berlari ke arah mobil polisi sambil menangis sekeras-kerasnya. "Kawan polisi, tolong." Polisi lalu lintas segera berhenti di depannya, melangkah maju dan bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Jacob menangis dan berkata, "Istriku ingin mencungkil bola mataku." "Istri?" Polisi lalu lintas itu mengerutkan kening dan bertanya tanpa sadar. "Kalian berdua berhenti dan berkelahi di jalan raya?"
Jacob berkata dengan kesal, dia memukulku, tapi aku tidak melawan. Pada saat ini, Elaine juga membuka pintu mobil dan berlari keluar sambil berteriak kepada polisi lalu lintas. Kawan polisi, jangan dengarkan omong kosong si bajingan ini. Dia yang selingkuh. Aku diselingkuhi sama selingkuhannya. Aku akan mengalahkannya. Polisi lalu lintas itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis dan berkata dengan wajah dingin. Kamu benar-benar menganggap jalan raya sebagai rumahmu, bukan? Jika Anda tidak menginginkan hidup Anda, pengemudi lain ingin hidup. Setelah itu, dia menatap Yakub dan berkata, bawa kunci mobilmu ke sini, rekan-rekan kami akan membantumu mengendarai mobil ke kantor polisi lalu lintas. Kalian berdua masuk ke mobilku dan datang ke kantor polisi untuk menerima hukuman.